Inilah yang menjadi kerinduan buat setiap kami, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dan pimpinlah setiap langkah hidup kami, Tuhan. Biarlah Engkau berjalan senantiasa bersama-sama dengan kami. Siapakah kami, Tuhan, jika Engkau biarkan untuk berjalan sendirian? Kami gak ada artinya apapun, Tuhan. Tapi karena penyertaan-Mu, karena pimpinan-Mu, maka kami akan mengalami kemuliaan-Mu. Kami akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berfirman-Lah pagi ini, Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah pengurapan Allah turun atas setiap kami yang hadir, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu asalnya daripada Engkau, sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seperti pujian yang sangat luar biasa. Sebuah doa bagaimana Tuhan agar senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Tanpa penyertaan Tuhan siapakah diri kita? Enggak ada artinya. Tapi karena penyertaan Tuhan, maka apa yang dirancangkan Tuhan di dalam hidup kita, itu terjadi di dalamnya. Saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Orang tua saya itu adalah agamanya Buddha, dan saya juga kecil pada waktu itu pun juga dididik sebagai seorang Buddha. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang sangat indah di dalam kehidupan saya. Saya bertobat sungguh-sungguh pada waktu tahun 90-an, waktu itu di Bandung, dan tahun 92 saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan pada saat saya sampaikan kepada kakak saya bahwa saya ingin melayani secara full time, menjadi seorang hamba Tuhan, kakak saya ini komentarnya tidak menguatkan, tidak mendukung. Tapi dia katakan, kamu kalau menjadi hamba Tuhan, kamu makan apa? Kamu sekarang sudah kerja, kamu sudah memiliki penghasilan, lalu kalau kamu nanti melayani Tuhan, mau makan apa? Tetapi pada waktu itu saya katakan, ya saya akan makan nasi. Dan saya yakin Tuhan pun juga akan memelihara. Tapi dalam perjalanan, di dalam kehidupan saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan senantiasa menopang hidup saya. Seharusnya tahun 91 itu saya harus ikut ke daerah Bengkulu, yaitu saya mengikuti seorang kontraktor pada waktu itu, tetapi satu hal, pada waktu itu saya berdoa, Tuhan kalau saya ke Bengkulu, saya sudah punya komunitas di Bandung itu, saya bisa ngalami yang namanya pertumbuhan iman. Dan pada waktu itu, pada waktu mau penyeberangan, kurang 1 hari, ternyata pada saat saya ditanya, saya itu belum punya KTP. Akhirnya saya nggak bisa otomatis bisa nyebrang, ngikuti apa yang mengajak saya pada waktu itu. Akhirnya saya harus tinggal di Bandung, dan di situ akhirnya saya bekerja di Bandung, dan akhirnya tahun 92 saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan ternyata penyertaan Tuhan secara luar biasa sampai saat ini. Saya merasakan kalau itu bukan karena pertolongan Tuhan, itu nggak mungkin. 94 saya masuk STT Abdiel, orang tua pun juga saya nggak mendukung, nggak ada sponsor, dan saya juga nggak punya kenalan di Semarang pada waktu itu. Saya hanya percaya pada Tuhan, kalau ini memang rencana Tuhan, Tuhan pun juga akan memenuhi apa yang saya perlukan pada waktu itu. Ternyata Tuhan gerakkan ada beberapa orang yang mau nyponsori saya. Dan karena itu sponsor pribadi, akhirnya mereka pun juga mengalami kesulitan. Akhirnya tahun 95 pada waktu itu, pada saat saya sudah mau di DO untuk kuliah di Abdiel, karena saya nggak bisa membayar karena saya punya tunggakan itu cukup banyak pada waktu itu, hampir 800 atau 1 jutaan lebih. Saya nggak bisa membayar dan saya sudah dibuatkan surat untuk DO, yaitu supaya dicutikan dulu karena sudah 1 tahun nggak membayar uang kuliah. Dan ternyata sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan, nggak saya kenal, yaitu Yayasan Gracia dari Jakarta. Saya nggak tahu siapa pimpinannya dan sebagainya.
Tetapi tiba-tiba pada waktu itu telepon saya bahwa dia mendapat kabar bahwa saudara Andreas membutuhkan beasiswa sponsor untuk sekolah teologi ya. Dan pada waktu itu saya suruh nulis kira-kira tunggakannya apa saja saya kirimkan. Dan akhirnya dibiayai sampai selesai saya kuliah. Kalau itu bukan campur tangan Tuhan, apakah itu mungkin? Dan pada saat saya bisa melayani sampai saat ini, pada saat saya masuk di MPH, pada waktu itu ada 10 pengurus, 9 pengurus nggak setuju kalau saya masuk menjadi staf MPH, hanya 1 orang. Tetapi karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menyertai, sesuatu yang mustahil, ternyata itu bisa terjadi, saya bisa menjadi staf MPH pada waktu itu. Dan akhirnya dari situ saya bisa masuk di Banyumanik. Jadi Tuhan itu merancang, menuntun setiap kehidupan kita. Pada saat kita menyertakan Tuhan di dalamnya, maka segala sesuatu yang kelihatannya mustahil, itu bisa mungkin di dalam kehidupan kita. Maka pagi ini, atau menjelang siang ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana pada saat Musa memimpin bangsa Israel, tanpa ada jaminan apapun di dalam kehidupan mereka. Maka tema pagi ini yaitu, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-33, mulai ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-23. Keluaran pasal ke-33 mulai ayat 12. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan tidak mau kita ini hanya membicarakan tentang Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan merindukan agar kita bisa membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan tidak senang kita sibuk dengan pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan kita. Banyak hamba Tuhan mungkin karena sibuknya akhirnya nggak punya jam khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan nggak senang kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita ini senantiasa membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Kira-kira apakah bapak-bapak senang kalau istri kita ini sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita? Misalkan istri saya mengerjakan katakanlah tugas-tugas saya yang di sekolahan, lalu dia menyuci baju, memasakkan, tanpa ada sebuah komunikasi dengan saya. Kira-kira apakah itu menyenangkan enggak kira-kira Bapak Ibu? Saya katakan pasti suami pun juga enggak akan senang dengan hal itu. Sekalipun sudah disediakan semuanya, sekalipun pekerjaannya sudah beres semuanya, tapi tanpa ada komunikasi dengan suaminya pasti enggak senang. Tetapi pada saat seorang istri memiliki komunikasi yang baik, sering sharing, sering curhat dan sebagainya, lalu juga mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan, suami pasti itu akan menyenangkan, ya kan? Bapak-bapak pasti akan senang. Jadi diperhatikan, ya, ada komunikasi dan kerjaannya pun juga dikerjakan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan nggak senang kalau kita ini hanya membicarakan tentang Tuhan itu dalam hidup kita. Kita sering diskusi membicarakan tentang Tuhan, tetapi nggak punya waktu untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu. Dalam segala pergumulannya dia senantiasa datang kepada Tuhan. Dia senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Bahkan dia melakukan sebuah dialog dan percakapan kepada Tuhan. Sehingga dia katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Ini kan merupakan sebuah dialog yang dilakukan Musa dengan Tuhan pada waktu itu. Maka di situ dikatakan, janganlah suruh kami untuk berangkat dari sini. Dan apa yang menjadi kerinduan daripada Musa pada waktu itu ternyata terwujud. Jadi saya katakan apa yang menjadi pernyataan Musa pada waktu itu, ini bukan sebuah ancaman yang dilakukan oleh Musa. Tetapi Musa menyadari akan segala keberadaannya. Bagaimana kalau dia memimpin bangsa Israel dengan kekuatannya sendiri. Selihe-lihenya, sehebat-hebatnya Musa pada waktu itu, saya katakan dia nggak mungkin mampu memimpin bangsa Israel. Yang jumlahnya ratusan ribu bahkan 1 jutaan. Itu nggak mungkin dia bisa memimpin dengan kekuatannya sendiri. Sehingga dia datang di hadapan Tuhan dan dia menyatakan, jika engkau tidak memimpinnya, maka aku tidak mau berjalan sendirian. Karena bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu ke tanah perjanjian. Sekalipun Tuhan sudah menjanjikan kepada Musa pada waktu itu. Tetapi kalau secara real nggak merasakan akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan Musa pada waktu itu, Musa nggak mau lakukan itu. Karena tantangannya berat sekali Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita mengenal dan kalau kita membaca Alkitab, bangsa Israel itu kan terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Ya enggak? Kekurangan apa-apa sedikit, sudah langsung protes, langsung marah-marah, langsung maki-maki dan sebagainya. Pada saat dia kekurangan air, pada saat dia mau menyeberang Laut Tiberau pada waktu itu. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Apakah engkau pengen membunuh aku di sini? Karena memang yang dihadapi di depan laut, di belakangnya itu adalah tentara-tentara Mesir pada waktu itu. Jadi mereka terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Sangat-sangat susah. Apalagi jumlahnya
itu ratusan ribu, bayangkan saja. Ya kalau dia di demo, ya di demo gitu udah kewalahan ya. Wong kemarin itu aja ada demo di mana DPR ya itu DPRD dan sebagainya, itu aja jumlahnya hanya 500 atau 1000 aja udah kadang-kadang kewalahan para polisi dan tentara juga untuk mengamankannya. Apalagi ini Musa sendirian. Lalu yang kedua, belum diperhadapkan dengan kebutuhan yang dialami oleh bangsa Israel itu. Bayangkan saja, mereka pada saat dituntun Musa untuk keluar dari tanah Mesir, mereka kan tidak langsung semuanya tersedia. Mereka harus melewati yang namanya padang gurun, Bapak Ibu. Dan mereka enggak menanam. Kalau mereka misalkan bawa bekal dari Mesir, paling-paling kuat berapa lama bahan-bahannya itu. Kalau dia bawa gandum itu 1 karung, paling-paling 1 bulan sudah habis. Padahal dia enggak tahu sampai kapan dia harus tinggal di padang belantara atau padang gurun pada waktu itu. Musa enggak tahu. Sehingga dia bingung kalau dia harus berjalan sendirian dalam kehidupannya. Belum juga cuaca yang diperhadapkan di padang gurun. Kalau pada waktu pagi, siang, itu panasnya minta ampun. Kalau pada waktu malam dinginnya minta ampun. Cuaca yang tidak bersahabat dengan kehidupan. Apalagi kalau misalnya itu ada angin topan dan sebagainya. Pasir-pasirnya itu bisa mengubur kita. Dalam kondisi yang semacam itu, Musa menyadari akan keberadaannya sehingga dia menyatakan dirinya kepada Tuhan. Bila engkau tidak memimpinku, maka jangan suruh aku berjalan dari sini. Seolah-olah Tuhan Musa katakan lebih baik aku mati di sini daripada aku mati sakit hati karena ulah bangsa Israel. Dan Musa pun juga enggak tahu harus melewati mana, ya. Di mana dia harus menjalani, karena pada waktu itu juga kalau saat ini kita mau ke Jakarta, mau kemana, itu kan ada rambu-rambunya, betul enggak? Lah ini bayangkan lewat padang gurun Bapak Ibu, lewat hutan. Kira-kira ada rambu-rambunya? Enggak ada. Zaman waktu itu juga belum ada namanya GPS. Kalau misalnya orang ya sudah di Kanaan, Sherlock ya, nah enak kan, langsung kirim. Oh ini alamatnya seperti ini, ngikuti daripada apa rambu-rambu yang ada. Waktu itu belum ada sama sekali. Bagaimana dalam kondisi semacam itu, Musa harus memimpin bangsa Israel. Sehingga dia nyatakan, kalau Tuhan gak memimpinnya, kalau Tuhan tidak menyertainya, maka dia gak mau untuk melakukan hal itu. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Musa mampu menuntun bangsa Israel karena pimpinan Tuhan. Bayangkan pada waktu itu bangsa Israel di padang gurun itu 40 tahun. 40 tahun. Indonesia atau dunia saat ini digoncang virus corona baru sekitar 6 bulan atau 7 bulan atau hampir 1 tahun lah. Ini aja sudah kolaps, sudah bingungan secara luar biasa, ya enggak? Itu baru 1 tahun. Kalau misalkan ditambah, diperpanjang kurang lebih 3 tahun, semuanya udah gulung tikar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkan bangsa Israel 40 tahun. Musa harus memikirkan masalah makan mereka. Mereka enggak punya usaha, mereka enggak pernah menanam. Mereka juga enggak pernah memintal Bapak Ibu. Tapi dari situ kalau bukan campur tangan Tuhan, maka setiap hari Tuhan menurunkan mana, Tuhan menurunkan mana, Tuhan menurunkan mana, dan Tuhan menurunkan mana. Mereka enggak menanam, tetapi Tuhan mengirimkan roti dari surga. Dan Tuhan mengirimkan burung puyuh yang jumlahnya jutaan saya katakan. Karena mereka bisa mengambil berapa kilo sesuai dengan kebutuhan mereka. Jumlahnya jutaan. Dari mana itu bisa terkirimkan? Ya dari surga.
Artinya dengan berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat Tuhan memberikan jaminan, aku sendiri yang akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jaminan inilah yang dipegang oleh Musa pada waktu itu. Jaminan inilah yang menjadi pegangan Musa pada saat Tuhan menyertai, pada Tuhan bersama dengan Musa. Maka dia mau berjalan, mau menuntun, mau memimpin bangsa Israel di dalam kehidupan Musa untuk menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Musa, apa yang dilakukan oleh Musa, sebenarnya itu pun juga berbicara bagi kita. Kalau Tuhan gak beserta dengan kita, di masa-masa pandemik yang ada ini, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan masalah, maka apa yang terjadi kita akan namanya mengalami ya hopeless. Kita akan mengalami yang namanya stres. Akhirnya banyak orang gila saat ini. Pengusaha-pengusaha banyak gulung tikar. Kalau kita perhatikan ya, perusahaan-perusahaan yang besar pun juga nggak bertahan, nggak mampu bertahan dalam kondisi seperti ini. Apak Inti yang jumlah karyawannya mungkin bisa puluhan ribu ya. Akhirnya sekarang tutup Bapak Ibu, bayangkan. Garmen dan macam-macam perusahaan sekarang gulung tikar. Kondisinya apa? Sangat-sangat memprihatinkan. Maka pada saat Tuhan gak memimpin hidup kita, pada saat Tuhan gak menyertai hidup kita, maka kita gak akan mampu berjalan di dalamnya. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Musa pada waktu itu, seharusnya kita pun juga kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga apapun yang menjadi permasalahan di dalam hidup kita, kita mampu lewati. Sekalipun tidak mudah untuk menemukan orang yang seperti Musa. Tidak mudah menemukan orang-orang yang betul-betul mengandalkan akan Tuhan. Tidak mudah menemukan orang-orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi itu yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dari sini kita bisa melihat ketika Musa betul-betul berserah dan tunduk pada Tuhan. Pada saat Tuhan memimpin di dalam kehidupan Musa pada waktu itu, maka apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, itu maka bisa dilewati dan bisa didapatkan. Karena pimpinan penyertaan Tuhan, sekalipun tantangannya begitu berat, sekalipun permasalahannya begitu rumit, tetapi pada saat Tuhan menyertai, maka ternyata kemenangan terjadi di dalamnya. Oleh karena itu penyertaan Tuhan itu membuat keberhasilan di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang perlu diingat. Penyertaan Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Seperti yang terjadi dan dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Dia orang yang dibenci saudara-saudaranya. Dia dijual menjadi seorang budak. Dalam kehidupannya secara manusiawi, orang Jawa katakan hidupnya ketulo-tulo. Betul enggak? Tetapi karena Tuhan yang punya rencana dan Tuhan menyertai Yusuf pada waktu itu, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf ternyata bisa berhasil secara luar biasa. Pada saat dia menjadi seorang budak, dia bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dan apa yang dipercayakan kepadanya bisa bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Pada saat dia pun juga dipercaya menjadi sipir, orang-orang yang menjadi penjara pada waktu itu minta bantuan terhadap Yusuf. Orang-orang pun juga pada nurut semuanya. Dari ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan, dari pengandalan hidupnya kepada Tuhan, maka segala apa yang dikerjakan, apa yang ditetapkan Tuhan, itu terjadi di dalamnya. Jadi penyertaan Tuhan membuat kehidupan kita bisa berhasil. Lalu yang kedua, penyertaan Tuhan itu memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dinyatakan oleh sang pemazmur,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Inilah jaminan Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat Tuhan menyertai kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan bisa berhasil. Lalu yang kedua, pada saat Tuhan menyertai kehidupan kita, maka perlindungan Tuhan itu pun juga nyata hidup kita. Maka apapun kondisinya, kita nggak pernah takut. Kalau Tuhan betul-betul menyertai hidup kita, amin. Seperti yang dialami Musa pada waktu itu, sesuatu hal yang mustahil. Dia bisa memimpin bangsa Israel kepada tanah Kanaan. Karena dia nggak tahu jalannya itu melewati mana dan sebagainya. Lalu yang kedua, dia pun juga harus mencukupi apa yang diperlukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Lalu yang ketiga, cuaca yang tidak bersahabat. Tapi karena Musa mengandalkan Tuhan, maka segala apa yang dirancangkan Tuhan, itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang kedua, pada saat Tuhan menyertai, maka perlindungan Tuhan pun juga nyata. Musuh-musuh dari luar, segala sakit penyakit, segala ancaman, iklim-iklim yang gak bersahabat, cuaca yang tidak bersahabat pada waktu itu, Tuhan melindungi dan melingkupi bangsa Israel. Sehingga mereka bisa tetap kuat, tetap sehat. Karena apa? Tuhan yang menyertai di dalamnya. Maka ini yang harus kita miliki juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, maka dari awal saya katakan bahwa Tuhan tidak senang kalau kita ini hanya membicarakan tentang Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan yaitu agar kita berbicara dengan Tuhan. Bukan tentang Tuhan, tetapi kita berbicara dengan Tuhan. Ini yang perlu digarisbawahi di dalam hidup kita. Pada saat kita berbicara dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak kita kepada Tuhan. Sehingga pertolongan, kasih kuasa yang daripada Tuhan, Tuhan pun juga akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita lakukan di dalam hidup kita, maka kita pun juga dalam kondisi apapun akan tenang. Karena kita yakin pertolongan Tuhan juga akan Tuhan nyatakan. Seperti apa yang dialami Ibu Christine dan Pak Agus Imam dalam segala usahanya. Saya yakin pada saat kita betul-betul berserah diri pada Tuhan. Yang lainnya udah pada di PHK, yang lainnya dikurangi gajinya dan sebagainya. Tapi pada saat kita betul-betul mengandalkan Tuhan, kita nggak tahu bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Kita nggak tahu cara Tuhan untuk menolong kita. Kita nggak tahu cara Tuhan melindungi kita. Mungkin dari virus corona dan sebagainya. Kita nggak tahu cara Tuhan. Tapi yang penting pada saat kita betul-betul mengandalkan Tuhan, yakinlah akan perlindungan Tuhan di dalamnya. Yakinlah akan pertolongan Tuhan di dalamnya. Itu yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Kalau dalam kondisi yang semacam ini, kita ini fokusnya kepada masalah, maka apa yang terjadi? Kita akan stres. Maka tadi pagi saya memberikan gambaran, itu seperti lebah pada saat dia jatuh di dalam gelas. Apa yang dilakukan oleh lebah? Dia akan berputar-putar terus, dia akan terbang berputar-putar terus. Sehingga dia akan kelelahan. Lebah nggak bisa melihat ke atas, bahwa di atas itu ada jalan keluar, bahwa gelas itu terbuka. Tapi karena dia fokusnya kepada masalah, maka apa yang terjadi? Lebah akhirnya kelelahan dan akhirnya mati karena kelelahan di dalamnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Pada saat hidup kita hanya fokus kepada masalah-masalah yang ada, kita akan kelelahan dengan segala permasalahan yang ada. Akhirnya kita akan mati karena kelelahan itu. Sehingga kita nggak bisa melihat akan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, mungkin masalah kita nggak pernah surut dalam hidup kita. Tapi mari kita bangun keintiman dengan Tuhan dan kita betul-betul melihat ke atas. Melihat Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu apa
yang dialami dan dilakukan Musa, mari kita lakukan di dalam hidup kita. Mari bangun keintiman dengan Tuhan. Mari sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan akan kita raih di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.